Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di podcast Dialog Masa Official. Bersama saya ada Mas Anto Agusta, seorang pegiat seni yang tinggal di wilayah Bangil, dan tapi juga dia adalah seorang filmmaker yang kita undang untuk membicarakan tentang masa depan atau sejarah-sejarah yang terkait dengan film. Ya, baik Mas Anto, sebelumnya saya ingin Anda memberikan perkenalan dulu tentang itu. Saya Anto Agusta, ya biasa main-main di film lah, kayak gitulah. Tapi ya bukan orang yang film banget gitulah, pokoknya ya asik lah sama film, karena memang film itu asik kayak gitu, karena film itu bisa merubah seseorang atau gaya hidup seseorang, karena film itu secara historinya kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang sampai hari ini kadang-kadang bisa terbalik, karena awalnya film itu kan meniru kehidupan, mimesis terhadap kehidupan, lalu kemudian sekarang jadi orang-orang yang meniru film, terutama sinema obat batuk itu menurut saya yang biasa diputar di TV itu. Maksudnya obat batuk ya kayak ludrukan kayak gitulah, sinema ludrukan itu kayak gitu. Jadi dakel-dakel yang nggak lucu gitu, memaksa. Ya sinetron kita sekarang ini ya gitu. Ya kira-kira Oke, ya baik. Jadi dengan latar belakang ini maka kita mencoba mengulang kembali. Sebenarnya kan begini, di era sekarang ini kita mengalami suatu peningkatan di bidang perhatian terhadap pengembangan karya-karya kebudayaan, ya kan. Kita punya nomenklatur, ada sekitar kalau nggak salah ada 7 atau 5 atau 7 ya, ada Kementerian Kebudayaan itu sendiri, ya, ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada juga Kemendikbud itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini yang terkait sama kebudayaan ini sangat banyak. Cuman pertanyaan kita adalah apakah nantinya dengan banyaknya nomenklatur di kementerian ini akan mengangkat kita dari sektor kebudayaan ini, khususnya di sektor film, ya kan. Film kita ini punya sejarah sendiri, ya kan, sejarah sejak sebelum era kemerdekaan sampai era kemerdekaan sampai sekarang, ya kan, itu punya sejarah yang cukup panjang. Nah, menurut Mas Anto, kebudayaan kita khususnya pada media film ini kira-kira bagaimana secara umum ini ya kita melihatnya? Kalau kita mengacu pada persoalan pemerintah, itu pemerintah kita ini yang harusnya belajar banyak gitu. Belajar banyak. Sebenarnya kita mau ngapain kayak gitu kan. Itu banyak sisi. Jadi ibaratlah kita ini sebagai orang film itu adalah seperti anak kecil kayak gitu. Anak kecil yang mulai tumbuh, bukan anak kecil lah. Anak-anak ABG yang mulai tumbuh kayak gitu. Anak-anak ABG yang mulai tumbuh itu harus ditopang itu sebelumnya. Bagaimana dia mulai tumbuh, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia berpikir, itu yang penting bagi kita sebenarnya. Bukan semuanya diatur, terlalu diatur banget. Skalanya diatur, segala macam diatur. Sehingga apa? Tumbuhnya nanti nggak jelas kayak gitu. Karena yang mengatur juga nggak tahu mau ditumbuhkan kemana kayak gitu. Kira-kira begitu. Jadi satu contoh kasus begini kan. Untuk membuat sesuatu, terutama karya seni kayak gitu, kita itu harus punya banyak referensi. Kalau itu tekstual, itu kita harus banyak membaca. Kalau kita tidak pernah membaca, kita tidak pernah tahu. Bukankah para orang bijak sering bilang kan, bahwa buku itu adalah jendela dunia. Masih jendela gitu kan. Bukan kita keluar pintu. Jendela aja kita sudah tahu betapa luasnya kosmologi ini kayak gitu. Nah, kemudian hal-hal yang begitu itu ditutup oleh
pemerintah kita. Satu contoh yang sederhana saja. Kalau mungkin ya pornografi oke lah, karena negara kita ini Pancasilais. Saya bingung juga ngomong Pancasilais. Pancasilais yang mana gitu loh. Kadang-kadang gitu loh, ngomong Pancasilais, ngomong ketuhanan, tapi orang-orang tidak tahu sebenarnya Tuhan itu kayak mana. Karena memang Tuhan tidak bisa dilihat ya gitu kan. Tapi kenyataannya di negeri ini ya bukan ketuhanan yang ada, keuangan yang Maha Esa gitu. Semuanya uang gitu kan. Hal yang paling gampang saja. Dulu itu di internet itu ada yang namanya Vimeo. Vimeo itu sebagai pelajaran yang luar biasa bagi orang-orang sinema. Oh begini, angle begini, banyak lah. Itu sebenarnya dihilangkan oleh ya yang mendidik anak kecil tadi yang seperti saya bilang tadi. Kalau kita di kementerian, ya begitulah. Saya nggak tahu tumbuhnya dari mana, orang-orang siapa saya nggak ngerti. Kita Vimeo ini platform ya. Vimeo itu ya semacam kayak YouTube kayak gitu lah. Iya, platform ya. Dan di situ banyak pelajaran tentang sinema gitu. Oh. Gambar-gambar yang luar biasa gitu. Yang sungguh luar biasa gitu. Sebagai referensi, itu orang film penting itu. Tapi itu aja ditutup kayak gitu. Terus suruh ngapain kita? Oh gitu. Ya, sebenarnya kita tanya, Pancasila itu sama nggak kira-kira dengan azasnya orang-orang Korea Utara gitu kan? Ya. Kalau sama ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sama ya, tapi ya susah juga. Harus menyalahkan siapa? Ketika pemerintah itu tidak jelas begitu, orang-orang filmnya diam aja gitu. Tidak ada pergerakan kayak gitu kan? Sama aja. Makanya saya sangat setuju dengan kalimatnya Gus Dur yang bilang, bangsa kita ini bangsa penakut. Iya memang, penakut. Kenyataannya sampai sekarang. Karena kesenian, kebudayaan tidak pernah luput urusannya dan gesekannya dengan politik kayak gitu. Betul. Karena itu semua menjadi satu bagian. Kira-kira begitu. Jawaban saya kira-kira seperti itu. Pada tahun 90-an ya, saya pernah juga waktu itu ketika film Indonesia ya kan dipertaruhkan pada waktu itu antara, karena ini film adalah industri ya kan, industri film dari Sinema 21 itu apa namanya, yaitu 21 itu kan masuk film-film asing itu ya. Sekarang jadi XX1 ya, itu jadi bargain buat pemerintah Amerika sana untuk kalau dia mau apa kita ini untuk tidak antara dagang apa namanya perdagangan tekstil ya dibarter dengan film impor. Nah itu sampai segitunya, dimana ketika film ini sudah masuk ke ranah mana industri ya kan, itu kan pada waktu itu saya ikut seminarnya, dimana banyak sekali sinias-sinias senior ya, kayak siapa? Zaman siapa itu? Ya. Arifin Sinur kayak gitu. Iya kayak gitu. Itu berbicara tentang bagaimana film nasional kita nasibnya kalau memang dibanjiri oleh apa film-film asing bioskop kita ini ya. Nah maksud saya ingin mengarahkan pada isu global. Jadi memang kebudayaan bisa dijadikan alat instrumen ya untuk memaksa atau menjadikan standar kebudayaan suatu bangsa. Nah ini bagaimana pandangan jenengan? Ya, saya pikir itu memang begitu. Semuanya memang dimulai seperti kalau kita tahu ya kan. Kita agak melenceng sedikit misalnya, bukan di film tapi di sastra kayak gitu. Dulu zaman imperialisme, koloni-koloni Eropa itu bagaimana mereka dimulai oleh Portugis dan Spanyol ya. Mereka mengkoloni tiap-tiap negeri yang konon kalau orang-orang Eropa itu melihat bangsa kita apa, ini para orang-orang orientalis kayak gitu kan, yang bisa dimain-mainkan kayak gitu. Saya tidak ngomong soal orientalisme tentang religiusitas, bukan itu, tapi oriental ini masih apa ya, masih eksotis kayak gitu, karena negeri timurnya eksotis kayak gitu. Masuklah mereka, kemudian mereka mengembangkan sayapnya ya enggak. Portugis, Spanyol seperti apa gitu kan. Lalu Inggris kayak apa? Belanda ini dia memang tua, tapi tidak secerdas Inggris. Pola-polanya, ketika Inggris sudah punya konsep yang namanya politik etis, bahwa mereka akan diberi kemerdekaan segala macam kayak gitu. Belanda masih nggak begitu, karena dimulainya di negeri ini bukan negara yang menjajah kita, perusahaan, tapi perusahaan ya. Seperti sekarang kita dijajah oleh toko, beberapa kelompok toko yang ada di jalan raya itu ya menjadi satu
Jadi company itu menghantam kita lah. Itu yang tidak jelas semuanya. Lalu adalah sebuah karya sastra yang judulnya Maksa Velar. Tulisannya Murtatuli. Itu salah satu contoh konsep menyadarkan orang-orang Belanda itu sudah bukan waktunya lagi untuk begitu. Mereka punya hak yang sama gitu. Tapi terjadi yang lain. Yang kadang-kadang kejadiannya itu orang-orang kita juga gitu. Bukan orang-orang bupati-bupati Lebak ya. Film juga begitu gitu. Kadang-kadang nanti orang-orang film juga gitu. Jadi era ini, era sekarang saya nggak ngomong orang-orang itu tuh zaman Orde Baru mungkin. Karena Orde Baru dengan kekuatan ya militerisme, terus otoriternya, diktatornya gitu kan. Lepas dari itu. Sekarang sudah semuanya. Tapi sekarang juga begitu persoalannya. Banyak juga orang-orang film yang dekat dengan pemerintah, ada juga orang film yang benar-benar independen dan mereka bikin film yang memang pemberontak gitu kan. Saya garis bawahi, pemberontak itu bukan orang yang ngawur loh. Pemberontak itu mereka lebih pintar dari orang-orang yang karena mereka sadar, punya kesadaran mutlak gitu. Wah, ini harus dilawan ini. Nah, jadi pemberontak itu bukan orang yang buruk gitu. Sebuah kesalahan saya pikir. Karena apa? Balik lagi kalau kita ngomong sejarah itu adalah versi. Versi siapa yang bikin? Iya. Kalau sejarah itu yang bikin gengnya Soekarno ya pasti bagus Soekarno. Ya kan? Kalau Soeharti yang bikin, ya bagus Soeharti daripada Soekarno. Iya. Saya hanya bisa seperti itulah. Oke. Jadi memang ya memajukan film kita itu sekarang ini kan begitu banyak ya media yang kita bisa salurkan ya, platform-platform begitu banyak. Nah sekarang gini Pak, jadi isu global yang saya maksudkan tadi itu sebagai istilahnya pengantar. Apakah arus deras globalisasi di bidang kebudayaan tadi, khususnya di bidang media perfilman, itu bisa dimanfaatkan tidak dengan kekayaan kebudayaan lokal? Artinya kita bisa memanfaatkan arus global ini untuk memunculkan kreasi-kreasi di bidang kebudayaan lokal untuk diangkat ke panggung internasional. Kayak kira-kira begitulah. Sebetulnya bisa, itu bergantung dari persoalan juragannya siapa. Karena pemodalnya itu kan persoalannya kan ngatur biasanya kan. Nah, sebanyak apa sebenarnya filmmaker kita yang idealis sebenarnya? Idealis itu kan berasal dari kata ideal. Ideal itu ya sesuai dengan yang diharapkan, cita-cita gitu. Dia punya cita-cita apa enggak? Kalau cita-cita cuma aku sugih kayak gitu. Yang penting aku kaya raya. Lepas semuanya itu nggak ada global, nggak ada lokal. Ya, kalau bahasanya Saud Situmorang penyair itu, tai kucing itu. Nggak ada itu kayak gitu kan. Nggak ada idealisme ya. Tapi kadang-kadang orang-orang menerjemahkan idealisme itu kan sesuatu yang sulit banget gitu loh. Sulit banget. Seperti tariannya Rumi, tahu ya? Yang muter itu, pusing itu kayak gitu. Tapi mereka nggak pusing. Ya orang-orang yang menerjemahkan idealis itu yang pusing kayak gitu. Karena hal yang sederhana dibuat tidak sederhana gitu kan. Sebenarnya begitu aja. Ketika mereka punya sebuah cita-cita yang sifatnya mengakar tekstual, dan intelektual gitu, itu semuanya terjawab. Tapi ketika dia tidak itu, enggak. Saya pikir seorang intelektual itu bukan hanya uang yang dijajari, bukan. Dan tidak semua orang bisa dibayar dengan uang. Itu persoalannya. Gitu. Kegelisahan ya macam apa yang mereka. Tapi saya pikir begini ya, pemerintah sendiri punya kebutuhan kan untuk untuk mengangkat ya, budaya lokal di tingkat internasional. Itu saya yakin mereka juga punya kepentingan untuk itu. Nah, apakah ini tidak sejalan gitu, seiring dengan ini kita di luar ini ya, di luar pemodal ya. Nah, apakah ini tidak suatu hal yang sejalan lah, kira-kira begitu? Pertanyaan saya kepada Anda, sejauh apa pemerintah itu bisa dipercaya? Pertanyaannya itu. Gitu ya. Ya. Semua seperti yang pertama kali kita ngobrol dari persoalan nomenklatur, terlalu banyak aturan. Belum apa-apa sudah diatur. Seperti juga kita masih kecil dulu, belum ngapa-ngapain sudah dikasih jangan kencing di situ loh, ada hantunya apa kan kayak gitu. Kan lucu toh? Itulah mitologi kita gitu. Itu bawaan itu. Mungkin primordial katanya orang-orang pintar. Primordial itu. Jadi belum apa-apa, jangan usir lu. Nanti di sana ada. Ya biarin aja lah, biar dia tahu, dia gelisah, dia pintar kayak gitu kan.
Kalau menjadi orang pintar kan seperti itu. Jangankan bangsa kita yang baru 80 tahun merdeka, Amerika sudah 400 tahun masih mau memilih Trump jadi presiden. 2 kali itu kejadian loh. Karena Trump itu sekarang jadi lagi. Sekarang pertanyaannya apa? Ya kan? Itu kira-kira begitu lah. Apalagi kita yang baru 80 tahun. Dan generasi kita dibatasi oleh Gen Alpha, Gen Z segala macam itu yang konon tidak sambung secara kultur kayak gitu. Sebenarnya dari jawaban Mas Anto mengembalikan kembali pada sejauh apa peran pemerintah ketulusannya untuk memajukan itu kan mempertanyakan itu. Sekarang persoalan saya ini adalah bagaimana sebenarnya kalau jalan keluarnya apa? Kan seolah-olah kita kalau dijawab dengan begitu kan buntu kan, ya kan? Terus masih ada nggak jalan keluar lain yang kira-kira kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada sambil memajukan kebudayaan kita. Nah itu yang saya pengen itu. Apa kita sudah buntu? Sebetulnya tidak buntu sebetulnya. Yang membuat buntu ya balik lagi pemerintah itu sendiri. Pemerintah selalu lah. Saya tidak akan cerita yang macam-macam, banyak sisi. Misalnya saya ditanya oleh seseorang gitu. Presiden Indonesia itu siapa? Jawaban saya Soekarno. Kenapa Soekarno? Kan Soekarno sudah nggak ada, udah mati. Ya, kamu nak tanya presiden kan? Presiden Indonesia itu Soekarno. Dari tahun 45 sampai 55. Ketika dia punya rakyat gitu kan. Milik rakyat memang Soekarno. Setelah itu, setelah 55, presidennya PNI dia sampai hari ini. Yaitu presiden partai. Nah, kira-kira begitu. Apa orang dia diangkat oleh partainya? Begitulah kira-kira. Sama juga podcast ini kan. Untuk siapa? Untuk Indonesia atau enggak? Validasi kayak gitu kan. Jujur aja kayak gitu kan. Betul. Ya, demikian juga zaman ini orang ketika ngomong soal religiositas, saya nggak percaya, banyak kiai juga yang otaknya sek kayak gitu kan. Kan itu kayak gitu. Satu contoh kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Balik lagi, bukan ketuhanan kan, keuangan. Kira-kira gitu. Tapi nggak, saya menyampaikan ini nggak mutlak benar, bisa dibantah juga. Tapi bantahnya juga punya dasar yang jelas kayak gitu kan. Baik. Sebenarnya saya ingin masuk ke dalam ya, tadi kan sudah sampai pada satu pembahasan tentang masih ada ya harapan untuk bisa memajukan, tadi masih ada. Cuman itu sangat bergantung kembali pada struktur. Struktur kita tidak mendukung gitu kan, itu kan. Nah, kalau gitu fenomena-fenomena yang misalnya ya sinias-sinias yang independen. Mas Anto kan tahu ada sinias di bidang dokumenter, di film-film independen. Itu subur juga kan? Nah, kok bisa? Mereka tidak pernah berurusan dengan pemerintah. Oh gitu ya? Satu contoh, kalau Anda bertanya tentang dokumenter, Watchdog misalnya. Siapa itu di balik itu? Greenpeace kan? Greenpeace bukan Indonesia kan? Itulah kira-kira. Kita juga bisa bikin film yang sesuatu kayak, satu contoh, ada film-film yang bagus-bagus itu. Ya, di era-era menjelang 2025, 2022, 2020 menuju perjalanan 5 tahun. Ada yang namanya Netflix. Gila itu. Netflix? Iya. Platform ya? Iya, dia membiayai luar biasa itu. Dia tidak tanya apa selama ini konsepnya bagus, apanya bagus, dibiayai oleh dia. Dan tidak peduli dia negara manapun. Itu yang. Tapi saya khawatir nanti suatu ketika negara ini sudah tahu, itu siapa Netflix itu, suku apakah, makanan apakah, diambil oleh mereka, buyar. Sama kasusnya dengan Vimeo tadi? Beda. Kalau Vimeo kan hanya memberi contoh. Pola-pola seperti ini loh. Kalau Netflix kan membiayai. Yang penting seperti ini, keren ini, kemanusiaan ini. Indonesia kan tidak memandang kemanusiaan, ini menjelekkan kita ini. Gitu ya? Misalnya kalau saya bikin film dokumenter autobiografi Bahlil misalnya, nggak boleh pasti. Satu contoh begitu. Ketahuan nanti gitu kan. Gitu ya? Kira-kira begitu. Ya. Sebenarnya saya mau ketawa. Cuma saya tahan aja. Cuma saya tahan aja ini. Memang kenyataannya begitu ya. Misalnya cuman judulnya cuman begini. Pak Bahlil dan mandi pagi gitu kan. Gitu ya. Jadi selama ini kita melihat harus mandi orang itu, nggak pernah kena air.
Makanya ngomongnya kan nggak pernah dipikir, otaknya ngawur kayak gitu. Iya. Kesalahan juga terletak di akademisi kita. Iya. Kenapa dia diluluskan dari UI ya gitu kan? UI gede itu kayak gitu ya. Banyak persoalan kita ini. Gitulah. Iya. Jadi film itu kalau kita mau bikin film banyak, tapi kan kita bukan Amerika. Iya. Amerika itu lahir nasionalisme beneran. Iya. Ya karena mereka sadar diri gitu. Iya. Ada 2 film yang luar biasa. Iya. Korea dan Korea. Korea Selatan maksudnya. Iya. Korea dan Amerika. Luar biasa. Anda kalau melihat film Amerika, dimanapun, apapun, mesti ada bendera Amerika. Iya. Walaupun kecil. Seorang direktur bank misalnya, ada di sini bendera Amerika. Itu menunjukkan Nasionalisme. nasionalisme. Ya. Korea. Korea makanan. Bagaimana mereka cara makannya, kayak gitulah. Nah, bahwa Korea itu menjual Mesti makanan ada, luar mesti ada pedesnya gitu ya. Kayak gitu. Kira-kira begitu. Oh, gitu. Selalu Korea. Kita. Gak ada. Oh, Nggak ada cita-cita untuk itu ya. Nggak tahu saya. Saya juga nggak punya cita-cita untuk negara ini kok. Saya nunggu bagaimana nanti saya jalannya enak masuk ke dalam liang kubur ya itu. Oh, gitu. Saya mikirnya gitu. Iya. Karena saya mikir sudah nggak jelas semua ini. Gitu. Nggak jelas ya. Urusan dengan generasi anak-anak saya juga kasihan juga mereka gitu. Mereka pinter-pinter sebetulnya. Iya, iya. Tapi negara ini nggak memberi leluasaan kepada kecerdasan gitu kan. Sebetulnya banyak film yang bisa kita buat. Satu contoh kasus aja LPDP beasiswa itu, Iya. ya gitu-gitu, itu bisa buat film itu. Iya. Kenapa? Salah seorang sutradara lulusan vokasi UI itu Iya. bisa bikin film Surat dari Praha. Tapi yang dia ceritakan Surat dari dari Praha. Praha, cerita tentang Eksil. bekasnya istilahnya Napol Iya, komunis. eksil. Padahal dia tidak komunis, Iya. dia tidak tahu apa-apa karena Tidak boleh pulang. iya kayak gitu-gitu. Iya. Nah, itu persoalan. Ya. Iya. Persoalan kita masih di sekitar itu. Kecerdasan kita juga dihambat kayak gitu kan. Iya. Seperti LDP terserah tuh. Emang kalau mereka balik, lu bisa kasih kerjaan? Enggak juga kan? Itu dia. Nah, itu kan persoalan itu. Iya. Nah itu. Ya seperti juga mulutnya menterinya juga, Fadlizon itu kan. Iya. Nggak ada apa pemerkosaan, nggak ada apa. Tiba-tiba. Ya, kejadian kan semua teriak-teriak itu. Iya. Yang kayak gitu jadi menteri. Indonesia ini sebetulnya kalau saya bilang, Iya. makanya saya selalu pakai istilah Rupoblek Indonesia, mukanya kayak kaleng gitu. Itu Indonesia itu. Iya, Jadi iya. banyak satu misal begini, orang yang tidak jelas diberi panggung oleh sebuah stasiun televisi. Iya. Siapa sih Permadi itu? Abu Janda itu? Manusia apa itu? Kardus. Kayak apa kira-kira? Iya. Tahu nggak adab sama akhlak itu? Ilmu aja dia nggak punya itu kan. Dinaikkan dan ngomong di sana ada segala macam. Ada Ferry, profesor itu. Iya. Ada Felixio. Iya. Yang kadang seperti itu punya otak dia kayak gitu loh. Iya. Dia ngerti banget Turki itu kayak apa. Muhammad Al-Fatih 1453 itu dia tahu persis kenapa anaknya diberi nama itu. Dia berapa kali ke museum Top Cafe di Iya. Turki. Sementara Abu Janda dengan enaknya mulutnya kayak gitu, mulut gitu kan. Iya. Nggak, dia mungkin Tuhannya beda sama kita gitu. Mungkin begini ya. Media itu kan tidak melihat itunya kan. Media ini kan butuh keuangan yang maha kuasa tadi ya. Balik lagi pemodalnya siapa? Iya kan, untuk Saya. menaikkan rating Iya, dan segala Iya, iya. macam itu. Mari kita membodohi gitu kan. Nah, iya kan Jadinya itu. media. Nah, Jadi mari kita membodohi. Jadi media. tapi gitu. situasi seperti ini dibandingkan dengan zaman Orba kan masih lebih enak sini kan? Jadi begini kira-kira ya. Gimana? Orde Baru tidak semuanya jelek. Jelek ya? Tidak semuanya. Iya. Yang jelek-jelek itu buang. Yang bagus masih dipegang. Salah satu contoh misalnya kita adalah swasembada pangan. Iya. Kan luar biasa kan itu. Iya, pernah Itu- kita itu. mengalami itu. Bukan pernah, sering zaman Orde Baru kayak gitu. Seperti apa? Keamanan, jaminan keamanan. Bukan otoriternya gitu. Iya, Ini karena begini, bagaimana mengatasi keamanan? betul. Semua rusak sampai ada Pam Swakarsa segala macam kan Wiranto, pasca Soeharto jatuh kayak gitu kan. Iya. Nah, Tapi itu dipicu bisnis juga kan? kira-kira begitu. Bisnis keluarga maksudnya. Ya, banyak begitu. Makanya kebodohan yang digunakan oleh Orde Baru dibuang, kecerdasan yang dipakai. Soekarno juga tidak semata-mata Soekarno itu baik semua. Soekarno juga ada ceknya juga. Nah, semua begitu gitu. Iya. Coba kita kumpulkan. Seharusnya Prabowo, karena kalau saya menangkap Prabowo itu Rambo. Rambo itu tentara tua yang bodoh. Iya, Ya, Sylvester Stallone sudah tua kan, iya. belum tidak ketika dia baru pulang dari Vietnam bukan. Dan itu juga cerita yang membalikkan fakta kan. Amerika kalah di Vietnam kayak gitu. Iya. Tapi karena Amerika, nasionalisme Amerika harus, kita nggak bisa begitu. Iya, iya. Dan yang dipilih
saya jadi ingat Cak Nun kayak gitu. Jadi kayak Cak Nun ngomong, oh Pak Horno di Presiden ngopo kenceng terus sampai nyalono terus. Anu akhirnya Prabowo nyanyi kayak gitu. Ya karena udah ketahuan pokoknya itu. Iya. Ya sebetulnya orang-orang ini banyak yang seusia-usia 60-an kayak saya gini ini udah banyak yang teriak-teriak sebenarnya. Tapi yang muda-muda kan nggak peduli. Iya. Karena anak-anak muda dikalahkan dengan ini. Ini melenakan ini. Iya. Kalau saya melihat ini bukan smart pun, tapi semar pun. Iya. Semar Togok dan kawan-kawan itu. Iya. Gitu. Kita dibodoh-bodohi oleh itu. Gitu. Iya. Tapi memang ini ya. Ya, memang kita nggak bisa ya membandingkan secara diametral ya antara masa lalu. Harusnya kan gini, setiap era tuh pasti ada baiknya dan ada kurangnya. Nah, ini kita harusnya ke depan harusnya kan lebih dari yang dulu kan gitu kan. Kalau kita pakai satu filosofi yang sederhana ya. Masa lalu adalah cermin. Iya. Ya, masa lalu adalah cermin. Spion. Iya. Hari ini harus dijalani. Iya. Esok harus dipikirkan. Iya. Esok ini yang harus dipikirkan. Hari ini harus jalani dengan benar. Supaya esoknya juga benar kayak gitu. Iya. Tapi enggak kan? Itu dia. Nah, enggak kan? Enggak deh. Iya. Itu apa persoalannya? Makanya kalau kita lihat Korea ya, Korea dalam bidang tadi perfilman, kesenian ya, budayaan, itu kan kelasnya sudah mendunia kan. Padahal itu tidak mungkin digagas hanya dalam 1-2 hari kan, 1-2 padahal Korea itu sangat sedih loh, karena dia tidak punya akar budaya yang jelas. Korea tidak punya, bukan Jepang dia, bukan Cina juga. Maksudnya akar budaya itu Iya, dia punya kekuatan. Katakanlah kalau Jawa itu punya gamelan, mengakar itu, nggak ada di tempat lain. Korea nggak punya loh. kerawitan kita punya ya. Korea nggak punya, nggak Gas, ada itu sama sekali. Makanya dia sedih, makanya dia bangun modern ini. Tapi sekarang dia K-popnya itu luar biasa kan. Nah iya Itu proses pembodohan buat kita. Buat kita yang punya Iya. akar budaya yang jelas, tapi goblok kayak gitu. Yang salah siapa? Balik lagi, Grupo Black inilah. Iya. Nomenklatur itulah. Iya, nomenklatur. Gitu. Iya. Gitu. Iya betul. Sakit. Ya, kita ini sekarang sama K-pop juga kita ini. Gila-gila ya. Ini tempat kita punya K-pop kita ini. Ya iya. Tahu apa maksud saya K-pop? Apa? Corruption population. Oh gitu ya. Itu luar biasa kita ini kayak itu. Iya. Itu tidak malu. Padahal dalam agama kita malu sebagian daripada iman. Orang-orang yang nggak punya iman itu, gak ada yang malu. Gak ada yang malu. Iya. Soalan itu. Ya memang pada akhirnya kembalinya ke itu ya, perilaku ya. Ya. Saya kira saya ini di akhir penghujung podcast ini saya minta Mas Anto ini bisa memberikan satu closing ya, statement yang terkait sama pengembangan atau apapun yang terkait dengan filmmaker ya. Silakan. Saya sebagai seorang samban, bukan siapa-siapa, Ya. saya juga tidak punya hak untuk ngomong yang macam-macam. Tapi yang saya harap para generasi muda terutama, generasi yang jauh di bawah saya, itu jadi yang paling utama adalah punya kegelisahan bahwa semuanya itu tidak begitu aja. Semuanya bisa dikerjakan dengan baik, semuanya bisa dikerjakan dengan benar. Itu bergantung pada siapa kalian. Tapi ya balik lagi, kalian berlatar belakang apa? Itu juga kembali lagi. Bagaimana Anda bergaul, bagaimana Anda bergerak. Semuanya menjadi begitu. Dan cukup kita sadari bagaimana membuat dunia yang sudah silang sengkarut ini diperbaiki. Semua itu bergantung pada kalian yang cukup sadar itu. Kalau enggak, dunia ini semakin hancur. Dan dunia ini bukan segala-galanya memang. Yang perlu kita pikir bagaimana kita menjadi orang baik. Orang baik untuk banyak orang. Walaupun memang iya, kita ini kan begini, kita harus baik dengan semua orang, walaupun tidak semua orang baik dengan kita. Tapi kita harus sadar itu yang utama. Saya pikir cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Anto sudah memberikan masukannya atau memberikan wawasannya pada pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sama-sama.